Selamat sore semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kecitaan Hareva, dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini dari Bapak Dr. Sihabudin Said MSI pada pelaksanaan pelatihan Pekerti 2021 yang diselenggarakan oleh Untirta dan Aperti. Di sini kita akan membahas tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Tentunya kita sebagai seorang pengajar atau dosen harus benar-benar mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para peserta didik atau mahasiswa. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, maka kita juga harus memberikan bahan ajar pada mereka sesuai dengan perkembangan yang saat ini terjadi. Nah, tentunya sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan bahan ajar, secara mendasar perlu dipahami dulu tentang apa itu bahan ajar. Nah, bahan ajar suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut National Center for Competency Based Training 2007 adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adalah bahan ajar. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Apalagi saat ini masa pandemi corona, yang dimana proses belajar mengajar dilakukan secara online. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk menyampaikan materi kepada para mahasiswa. Kemudian, namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Tetapi dengan kondisi saat ini, bahan ajar yang sering digunakan adalah bahan ajar yang bisa kita download atau berupa e-book dan juga dengan visual atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para dosen atau guru melalui video conference dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ini dikemukakan oleh Prastowo dan dalam Lestari 2011. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran atau peserta didik di sini bersifat pasif. Yang kedua, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri.
Selanjutnya, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Itulah fungsi dari bahan ajar. Kemudian apa tujuan dari pengembangan bahan ajar? Yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi bahan ajar ini kita juga membuatnya harus berdasarkan kurikulum, jangan berdasarkan dengan kemauan kita sendiri. Walaupun tadi saya jelaskan bahwa bahan ajar harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman, perkembangan dari teknologi yang saat ini, atau sesuai dengan kondisi. Tetapi kita harus juga berdasarkan tuntutan kurikulum. Yang kedua adalah menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu atau mengenali peserta didik kita, kebutuhan mereka itu seperti apa, kelebihan kekurangan mereka di mana. Kita harus memenuhi sesuai dengan mereka butuhkan. Tentunya tidak lari dari ilmu yang sedang mereka dalami atau sesuai dengan bidang ilmu yang mereka geluti. Yang ketiga adalah membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks atau sulit diperoleh. Yang namanya buku, memang kalau buku itu harus dibeli ya, harus dibeli, kemudian susah juga untuk didapatkan. Jadi kita sebagai pengajar atau pendidik di situ harus menyiapkan yang namanya bahan ajar untuk para peserta didik dan mahasiswa kita. Yang keempat adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Tentunya kenapa memudahkan para siswa atau memudahkan para mahasiswa atau kita sebagai dosen juga dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar, karena kita sudah menguasai, ya, kita sudah menguasai dengan kita membuat sendiri, jadi kita dengan gampang untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Sebaiknya, apa sebaiknya dalam membuat bahan ajar? Yang pertama adalah bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Yang ketiga, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi rambu jawaban. Tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, daftar pustaka. Nah, apa prinsip dari pengembangan bahan ajar? Yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian. Bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian atau capaian pembelajaran. Kedua adalah konsistensi atau keajegan. Keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa, misalnya capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga sesuai dengan keempat macam, meliputi 4 macam. Yang ketiga adalah adekuasi atau kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Jadi kita harus sesuai dengan waktu untuk memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, bagaimana cara untuk memilih atau langkah pemilihan bahan ajar? Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar.
Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Memilih sumber bahan ajar. Terima kasih, sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di channel berikut. Lagi urekam Mbak Inadi.